100% orang yang hidup dalam roh akan kaya, berkelimpahan, sukses. Amin, amin. Mengapa? Karena keinginan dagingnya tidak lagi mengontrolnya. Bisa paham? Karena keinginan daging selalu membawa kita kepada dosa, bukan? Dan akibat dosa kita sudah tahu. Tapi kalau kita tidak hidup di situ, kita jadi orang benar. Dekat Tuhan di atas. Pelayan kita akan sukses. Pekerjaan kita akan sukses. Gereja kita akan makin menjadi berkat, makin besar. Terpujilah Tuhan. Yang kelima ada di ayat 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Siapkan tanah hati yang baik. Haleluya. Cara kita mendengar, merespon firman, cara kita memperhatikan, cara kita melihat, itu menentukan kondisi hati kita baik atau tidak. Maka mari perbaiki caramu memperhatikan, mendengar, melihat. Ya, kita hari ini mau belajar lanjutan daripada hidup dalam roh, dalam pembaharuan pikiran. Artinya kalau kita hidup dalam roh, yang pertama kita akan bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum Taurat, sehingga melakukan firman Tuhan menjadi kebiasaan, kesukaan, bahkan menjadi mudah. Itu karena ada anugerah Tuhan, roh bekerja dalam diri kita. Karena Tuhan ingin kita melakukan setiap firman Tuhan. Tentu di dalam Tuhan, ya, di luar Tuhan kita tidak bisa, kata kita. Tapi oleh Tuhan kita bisa, ya. Lalu setelah roh itu bekerja atau kita hidup dalam roh, maka yang terjadi yang kedua adalah pikiran kita dibaharui. Pikiran ini sangat penting. Karena apa? Karena Amsal 23:7 dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya padamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadap engkau. Dalam bahasa Inggris dikatakan, seperti dia berpikir dalam hatinya, seperti itulah dia. Jadi saudaraku, pikiran itu membentuk kita. Ya, pikiran itu menjadikan pribadi kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita dibaharui. Haleluya. Karena kita sebelum dalam Tuhan atau sebelum kita hidup dalam roh, pikiran kita pikiran lama. Ya, dan itu yang banyak menggagalkan kita dalam Tuhan, ya, karena roh tidak aktif bekerja, karena pikiran kita selalu menghalangi, ya, pikiran kita bisa menjadi tembok penghalang, ya, dikatakan dalam Korintus, kubu-kubu benteng-benteng siasat yang menentang pengenalan akan Allah itu dalam pikiran, dan iblis selalu merebut pikiran kita, menjadikan itu benteng untuk kita, saudaraku, dibutakan dari hal-hal yang surgawi, dari hal-hal dari Tuhan, dan bahkan itu dipakainya pikiran kita untuk melawan, ya, dijadikan kubu bentengnya iblis untuk kita melawan, menentang yang berhubungan dengan Allah. Itu sebabnya saudaraku, anak Tuhan yang hidup di dalam daging itu, saudaraku, dia sedang melawan Tuhan. Karena Roma pasal yang ke-8 dikatakan, keinginan daging dengan keinginan roh berlawanan, berseteru, ya. Dan orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hal-hal yang dari daging cocok kali dengan pikiran-pikiran lama kita, pikiran duniawi, pikiran daging.
Tapi sejak kita lahir baru, kita harus hidup baru. Dan salah satu yang harus menentukan hidup baru kita adalah ketika Roh bekerja, kita dilahirkan kembali. Hati kita dibaharui, diberi kita hati yang baru, roh yang baru. Lalu menyusul Roh itu bekerja, maka pikiran kita harus dibaharui sampai kita memiliki pikiran seperti yang terdapat dalam Kristus. Ya. Jadi kalau orang, saudaraku, tidak bertumbuh, itu karena Roh tidak bekerja, karena pikirannya tidak berubah. Mari kita lihat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat kedua. Setelah kita mempersembahkan tubuh kita, yaitu bertobat, jadi persembahan yang hidup, maka kita harus merubah pikiran kita. Dikatakan ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi jangan serupa dengan dunia ini. Dunia ini cara berpikirnya selalu berhubungan dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup atau kesombongan. Seputar itu keinginan daging atau keinginan dunia. Ya, jadi dikatakan jangan sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh apa? Jadi kalau tidak dibaharui budi, pikiran, cara berpikir, mindset kita nggak berubah. Kalau berubah makin jelek, ya kita makin jelek. Makanya dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, berubah oleh pembaharuan budi. Jadi kalau orang pikirannya nggak berubah, hidupnya nggak berubah, bahkan dia pun kalau sudah anak Tuhan, sudah lahir baru, kalau pikirannya tidak berubah, cara berpikirnya, mindsetnya tidak berubah, tidak ada perubahan. Makanya pertobatan yang sejati itu dimulai dari perubahan pikiran, metanoia. Kalau metanoia tidak terjadi, tidak ada perubahan. Ulat kalau tidak bermetamorfosa tidak akan bisa jadi kupu-kupu. Terjadi perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Demikian juga kita, saudaraku, kalau kita mau hidup baru, berubah, maka dimulai dari pikiran. Dari pikiran daging kepada pikiran yang dari roh. Dari pikiran yang serupa dengan dunia dengan menjadi pikiran yang baharui serupa dengan pikiran Kristus. Kalau tidak berubah, kita tidak berubah. Makanya disuruh kita berubahlah. Haleluya. Tuhan sudah memberi kepada kita kemampuan untuk berubah. Dimulai dari pada waktu kita mengambil keputusan bertobat untuk pertama kali, datang kepada Yesus, kita menerima anugerah keselamatan. Roh kita dibaharui, hati kita dibaharui. Lalu saudaraku, kita memiliki hati yang suka akan firman. Ketika firman itu kita terima, rohnya bekerja, maka roh itu akan bekerja membaharui pikiran kita. Barulah berubah seluruh hidup kita. Karena apa? Karena pikiran itu membentuk kita. Jadi manusia tidak jauh dari pikirannya. Perubahan pikiran itu adalah perubahan hidupnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Roh Allah tidak bisa bekerja kalau tidak sampai mengalami perubahan pikiran. Bahkan pikiran kita ini bisa menjadi kubu benteng pertahanan iblis untuk melawan setiap hal-hal yang dari Tuhan Yesus. Makanya kita harus membuka hati pikiran kita kepada Tuhan. Lalu kita mau berubah. Itulah pertobatan yang pertama. Itu pertobatan yang sejati dimulai dari pikiran yang mau berubah. Haleluya. Pertobatan pertama lahir baru, tapi pertobatan yang selanjutnya terjadi ketika setiap kita menerima firman, kita berubah pikirannya. Nah, kalau berubah pikirannya, maka kita akan bertumbuh namanya.
Haleluya. Karena sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, seperti itu dia. Walaupun banyak orang coba-coba menipu dirinya, ya, seolah-olah menampilkan yang lain dari apa yang di hatinya. Itulah yang disebut orang belum sadar, itulah yang disebut orang munafik, ya kan? Itulah orang yang disebut tidak sadar diri. Dia menampilkan yang tidak seperti yang sebenarnya di hatinya. Nah, itu salah satu tipu daya iblis. Itulah keinginan daging. Keinginan daging itu adalah termasuk ya hal-hal yang bertentangan dengan roh Allah. Karena perseteruan katanya. Baik saudaraku. Jadi, tetapi berubahlah, itu perlu garis bawahi. Tetapi berubahlah. Kalau saudara jangan sama dengan dunia ini, maka kuncinya berubahlah. Oleh apa? Pembaharuan budimu. Jadi kita nggak cukup berkata, Tuhan rubahlah pikiranku, rubahlah hatiku. Nggak cukup. Kita harus siap untuk itu. Kita harus mau berubah. Ketika berubah, itu karena sudah mau kita membaharui pikiran kita. Tetapi berubahlah bukan oleh orang lain, ya kan? Oleh pembaharuan budi kita, pikiran kita, mindset kita, cara berpikir kita. Tanyalah orang-orang sukses, selalu berkata kita harus berpikiran positif, kita harus merubah pikiran kita, mindset kita. Jangan punya mentalitas miskin, mentalitas pengemis, mentalitas budak, mentalitas kalah. Selalu orang-orang sukses bilang begitu. Ya, orang-orang Israel sebagian besar kalah, hanya sedikit yang boleh masuk generasi yang keluar dari Mesir ke Kanaan, hanya 2 orang. Ditambah yang lahir sebagian di padang gurun, karena mereka ada yang lahir di padang gurun karena sejak mereka keluar dari Mesir 40 tahun mereka di padang gurun, jadi ada yang lahir di padang gurun. Tapi yang keluar dari tanah Mesir itu hanya 2 yang sampai ke Kanaan. Kenapa? Pikiran mereka tidak berubah. Pikiran mereka menentang Tuhan. Pikiran mereka berkata, mana mungkin? Itu pikiran-pikiran duniawi. Pikiran dari daging itu selalu bertolak belakang, berseteru dengan Allah, kata Roma pasal 8. Semua pikiran yang berasal dari daging tidak mungkin berkata kepada apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan janjikan. Bertolak belakang, seperti gelap dan terang, gak ada pertemuan itu. Itu sebabnya dikatakan kita bertobat, artinya kita berhenti dengan cara hidup itu. Dimulai dari pikiran. Kita mulai membuka hati pikiran kita kepada firman. Lalu kita menyerahkan diri kita dengan keputusan, aku mau berubah Tuhan. Itulah pertobatan yang sejati. Jadi setiap saudara mendengar firman tidak ada perubahan pikiran, berarti saudara tidak ada sedang pertumbuhan, tidak ada. Justru firman yang kita terima harus langsung membawa perubahan pikiran. Karena perubahan pikiran akan membawa perubahan hidup kita. Apalagi pikiran ini kayak kapten. Dia yang memerintahkan apa yang mau kita ingin, apa yang mau kita rasa, apa yang mau kita lakukan. Pikiran ini kaptennya, dia komandannya. Makanya kalau orang sudah bisa menguasai diri, menguasai pikiran, dia melebihi seorang pahlawan, kata kitab Amsal. Ya, nafsu itu ada di daging, tetapi itu bisa ditaklukkan oleh pikiran kalau pikiran kita dibaharui. Karena apa yang diresponi pikiran itu akan terkirim diresponi oleh kehendak atau keinginan dan oleh perasaan, dan langsung itu menjadi tindakan-tindakan, dan itu memang sudah terpenuhi ada di dalam hati. Apa yang dari hati itu yang meluap, tapi pikiran yang memberi komando. Itu sebabnya dikatakan Tuhan bahwa kita dibaharui, dimulai dari hati kita dibersihkan, dibaharui, supaya keluar nanti pikiran-pikiran yang bagus ketika kita mengambil alih, supaya pikiran kita diubah. Haleluya.
Jadi seringkali orang berkata, mana mungkin? Katanya sama Tuhan dan firman. Itu pikiran-pikiran duniawi, pikiran dari daging. Dan orang ini, saudaraku, tidak akan pernah memang mengalami hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Orang Israel tadi hanya 2 orang, Joshua Kaleb yang sampai. Padahal keluar mereka dari sana ada sekira-kira 3 juta orang. 2 orang sampai, bayangkan presentasinya. Semua itu bukan karena mereka awalnya tidak percaya. Mereka sudah melihat 10 mujizat hebat di depan mata mereka langsung. Tapi pikiran mereka, saudaraku, belum berubah. Mereka masih perkara daging. Apa yang mau kami makan di sini? Matilah kami, bosan. Mereka lupa. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan yang sudah menyuruh mereka adalah Tuhan semesta alam. Pikiran mereka menolak itu. Marah mereka mau melempari Musa. Tapi Tuhan mau marah, mau bunuh orang itu semua. Untung dibela sama Musa. Saudara yang dikasih, kenapa? Pikiran mereka salah. Nah, salah satu bukti 12 pengintai disuruh oleh Musa. Dan di antara 12 pengintai itu ada Joshua Kaleb. Pergi ke Kanaan melihat, karena Kanaan itu harus direbut sesuai janji Tuhan. Karena itulah tanah yang dijanjikan Tuhan. Lalu mereka sampai ke Kanaan, mereka melihat memang tanahnya subur. Karena Tuhan bilang tanah atau Kanaan itu melimpah susu madu, artinya tempat yang bagus sekali untuk mereka hidup di kelimpahan. Tetapi masalahnya itu ada orang-orang raksasa, orang-orang enak katanya. Dan secara pikiran mustahil. Nah, 10 orang yang tidak dibaharui pikirannya, pakai pikiran duniawi, pakai pikiran daging, pikiran lama. Kita ini kayak belalang, mereka raksasa. Memang benar, orang-orang itu raksasa. Mati kita ditelannya. Jadi tidak mungkin kita berebut itu. Mereka nggak ada firman di hati mereka. Selalu berkata tidak mungkin. Mereka selalu bicara realita dan masalah. Mereka tidak pernah berbicara tentang hebatnya Tuhan dan firman Tuhan. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Terpengaruh orang dengan percakapan orang-orang seperti ini. Jadi perkataan kita itu mempengaruhi hidup kita dan orang yang mau menerimanya. Makanya hati-hati apa yang kau dengar. Haleluya. Apa yang kau perhatikan, apa yang kau lihat, hati-hati. Dan terpengaruh orang Israel. Lalu mereka takut. Lalu muncullah 2 orang, Joshua Kaleb. Tidak, saudara, memang raksasa, tapi Tuhan. Mereka mulai memperkatakan firman, iman mereka. Bukan realita. Bukan sekedar apa yang mereka lihat, tapi apa yang mereka mengerti di hati mereka itu firman. Apa yang mereka lihat tentang Tuhan yang selama ini, bagaimana Tuhan sudah menyatakan kuasanya di Mesir, bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan berfirman. Bukankah Tuhan sudah berkata negeri itu akan diserahkan kepada kita, dan Tuhan menyertai kita. Maka kita akan telan mereka karena Tuhan sudah menyertai kita. Tapi pecahlah. Ada masyarakat itu percaya, sebagian besar percaya kepada apa yang dikatakan oleh orang yang berpikiran negatif, pikiran duniawi yang tidak dibaharui. Lalu akhirnya tidak sampai ke Kanaan. Hanya Joshua Kaleb dengan orang-orang yang mau mendengarkan perkataannya, yang berkata benar Tuhan sudah janji, benar Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai kita, telan mereka. Akhirnya maju. Dan yang lain saudaraku mati di padang gurun tanpa mencapai tujuan yang Tuhan sudah rencanakan. Itulah pikiran, itulah gambaran orang Kristen. Hati-hati dengan pikiranmu. Pikiranmu bisa membawamu kepada pembaharuan yang lebih dahsyat, tapi pikiranmu bisa membuat engkau jadi melawan Tuhan. Maka biarkan pikiranmu dipakai Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya tadi dikatakan saudaraku dalam Roma pasal 12 ayat 2, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah. Bagaimana caranya berubah? Berubah pikiranmu, itu maksudnya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
Sehingga pikiran kita bisa membedakan kehendak Allah. Sehingga kita dengan mudah melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak bertanya lagi apakah ini kehendak Tuhan. Kita bisa, pikiran kita bisa dipakai Tuhan setelah dibaharui membedakan mana kehendak Tuhan. Seperti apa rupanya kehendak Tuhan? Dikatakan di sini titik 2, apa yang baik. Haleluya. Sehingga yang kita alami yang baik. Banyak orang segitu yang mengalami yang buruk. Tuhan, kenapa kau cobai aku? Padahal Tuhan tidak mencobai. Dia sendiri mencobai dirinya dengan keinginannya. Berasal dari pikirannya yang lama. Yakobus pasal 1 bilang Tuhan tidak mencobai. Tapi keinginan kita yang mencobai kita. Dari mana keinginan itu? Dari hati yang dimasukkan ke pikiran. Dan pikiran memerintahkan keinginan itu. Dan keinginan itu menyeret kita melakukan dosa, bukan kehendak Tuhan. Ujung-ujungnya maut, saudaraku. Karena keinginan daging adalah maut, saudaraku. Dan kehendak Allah itu baik. Kita kan sudah nyanyi dari semula Tuhan telah, iya, semuanya baik, semuanya baik. Karena Tuhan kita baik. Ini penting, saudara. Kalau saudara mau berubah, dan kita anak Tuhan memang harus berubah. Haleluya. Tuhan aja yang perlu berubah. Karena dia sudah sempurna. Kita yang belum sempurna harus berubah. Tentu perubahan yang kita alami adalah perubahan yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan bilang kalau pikiran kita berubah, dibaharui, maka kita tahu kehendak Tuhan. Jadi kita tidak tersesatkan lagi. Ibarat orang udah tahu mana barang yang asli, maka dia sudah pasti bisa membedakan barang yang palsu. Haleluya. Tapi kalau orang belum tahu barang yang asli, dia sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Di dunia ini ada yang palsu, ada yang asli. Dan pikiran dunia tak bisa membedakan itu. Pikiran manusiawi tidak bisa membedakan itu. Makanya jangan heran orang pintar sekalipun di dunia bisa tersesat. Coba bayangkan, dia sudah doktor S3, pejabat, ya kan? Masih pergi ke hutan-hutan minta supaya diberi kesuksesan sama dukun. Coba, iya kan? Ya, supaya dia tambah kaya. Padahal dukun ini SD pun tak tamat karena tololnya. Dukun ini pun tak miskin, makanya di kampung-kampung dia. Tapi si dokter ini pergi supaya naik pangkat katanya, supaya bisa sukses katanya. Kenapa? Pikiran mereka, pikiran duniawi. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Iya kan? Coba bayangkan dulu bodohnya orang Kristen yang nggak tahu membedakan kehendak Allah dan yang tidak. Hari Paskah, mereka pergi ke kuburan. Ngapain? Ziarah, seperti kebiasaan orang. Lalu ngomong di sana, cuci muka di sana, kasih lapet di sana. Kalau bapakmu punya ini dulu rokoknya Ji Samsu, dikasih rokok di sana. Lalu ngomong mereka berdoa di sana. Coba bayangkan, kalau seandainya ada benar di situ, kasihan lah ya. Kan kasihan. Apalagi kurasa kalau dijawabnya kan, "Oh, sudah datang kami." "Ya udah datang kamu," katanya. "Mana anakku nomor sekian?" katanya. Pasti lari tuh kan. Tapi kenapa pergi sana, cakap ke sana? Tapi rindu Pak, rindu. Ngapain ke kuburan kalau rindu? Mengenang Pak, gak perlu ke kuburan mengenang. Ya di rumah banyak kenangan, ada fotonya, dia di situ kan. Kadang-kadang bodoh, ya kan? Lalu sudah mati, wah sok sayang lah kan? Bikin pesta hampir habis 120 juta. Padahal waktu hidup mana ada sayang. Tapi begitulah pikiran dunia, supaya nampak apa kata dunia kan begitu kan? Lalu kata dunia pun memang keluarga orang itu sayang kali sama orang tuanya. Di toko-toko banyak orang kan? Kenyataannya apa? Tempat tidurnya udah ruwet-ruwet, udah busuk, tak diganti kan. Disuruh datang
Bawakan dulu, kirimkan dulu uangmu, sudah banyak, gak dikirimnya. Banyak kali alasannya, lagi membangun kami mah 3 lantai. Jadi nantilah. Banyak kali alasannya kan. Tapi begitu mati, bangunkan kuburannya 380 juta, ya kan? Itulah katanya menghormati orang tua, sayang sama orang tua. Kalau saudara mau hormati orang tua, sayang sama orang tua waktu hidup. Karena waktu kalau sudah mati, Alkitab bilang Amsal, di pengkhotbah dikatakan di sana pasal 7, cari sendiri nanti. Kita orang mati tahu kita orang hidup tahu akan mati, tapi orang mati tidak tahu apa-apa. Kita tahu dia mati, tapi kita datang dia nggak tahu dan dia nggak bisa menerima apa-apa dari kita, dan kita pun tidak bisa menerima apa-apa dari dia. Itu kata Alkitab. Tapi seringkali kita nggak tahu kehendak Tuhan. Lalu kita bilang memang begitulah, lihat orang sana katanya kan. Lalu pergilah kita ke situ. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tapi kalau kita sudah dibaharui pikirannya, udah tahu kita gimana mengasihi orang tua. Haleluya. Jadi kalau mau mengasihi orang tua betul-betul prakteknya waktu hidup. Jangan udah mati. Udah mau mati menulangi, maaf. Tiga potong kecil itu tak bisa dimakaninya lagi tuh. Yang hadir itu yang kenyang-kenyang semua. Waktu hidup lah. Nggak salah saudara melakukan itu, tetapi artinya kalau mau mengasihi, mau menghormati, menunjukkan sayang waktu hidup. Udah mati nggak bisa dia terima itu. Mau kau bangunkan rumahnya atau kuburannya berharga 1 miliar, dia tidak pernah berkata, wah senang aku Pak. Apa yang senang? Kalaupun betul-betul dia di situ, kasihan dari situ dia. Di bawah gelap. Saudara pikir di situ lagi dia? Kalau di situ kan ngeri kali kan, gelap dimakan cacing, bau, lembab. Tak di situ lagi itu. Alkitab sudah bilang, dari tanah kembali kepada tanah, makanya dikubur. Rohnya kembali kepada Allah. Tapi karena kita nggak tahu pikiran dunia, maka kita pikir di situ dia. Nangis-nangis ke Bapak, memohon kita kan, doakan aku Pak. Waktu hidup saya nggak pernah didoakan. Nah, tapi kalau kita sudah memiliki pikiran dibaharui, kita tahu mana kehendak Tuhan. Haleluya. Bagaimana menghormati orang tua, mengasihi secara benar. Haleluya. Udah mati, baru dia minta ampun kan? Pak, ampunilah dosa aku Pak. Udah mati, karena bisa dia mengampuni lagi. Maka kalau pikiran kita tidak sama dengan dunia sudah dibaharui, tahu kita apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Haleluya. Jadi hidup kita nggak tebak-tebakan. Makanya orang yang baharui pikirannya, pintarnya luar biasa, jeniusnya luar biasa. Saya sudah praktekkan itu. Jeniusnya orang luar biasa. Maka Alkitab bilang orang terbodoh di dalam Tuhan itu terpintar di dunia. Itulah perbandingannya. Apalagi terpintar di dalam Tuhan. Yang terbodoh dalam Tuhan aja udah terpintar di dunia, bayangkan. Apalagi dia pintar dalam Tuhan, wah nggak tahu lagi bandingannya itu. Kenapa? Pikiran kita udah jitu, tahu kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna. Haleluya. Yang sempurna kita tahu. Sempurna itu artinya apa? Tidak ada salah, tidak ada cacat, akurat. Ibarat jawab ujian 10. Kalau ada lebih dari 10, dapat itu. Kayak Sadrak Mesak Abednego dites 10 kali lebih pintar. Nah mereka dibaharui pikiran. Haleluya. Makanya mereka jadi hebat. Pikiran kita bisa buat kita hebat, tapi pikiran bisa buat kita celaka. Tapi di dalam Tuhan kita hebat. Haleluya. Pikiran kita bikin kita sukses.
Kalau pikiran kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan, kita damai sejahtera. Kalau nggak selaras dengan firman Tuhan, nggak ada damai sejahtera. Walaupun kita tahu di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kita hafal itu. Tapi kalau pikiran kita, saudaraku, salah, pikiran kita tidak dibaharui, tidak tahu apa kehendak Tuhan, nggak pernah damai sejahtera. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, mari setiap hari terima firman supaya dibaharui pikiran. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 dikatakan, Roma pasal 8 ayat 5 dan 6, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, hal-hal yang dari daging, itu tadi, keinginan dunia semua, keinginan mata, keinginan hidup, keinginan daging, yang kuat hidup, keinginan mata, itu semua. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari orang yang hidup dalam roh itu menyediakan hatinya seperti tanah yang baik, sehingga firman masuk lalu roh bekerja. Kalau tidak ada firman masuk, roh tidak bekerja. Kalau tidak tanah hati kita baik, firman tidak akan bisa masuk, tertanam. Firman itu cocok di tanah hati yang baik. Makanya kita harus mempersiapkan tanah hati kita baik. Caranya mempersiapkannya adalah Amsal 4 yang sudah saya khotbahkan hari Minggu. Apa itu? Pertama, perhatikanlah. Apa yang perlu perhatikan? Oh, bukan cecak ya, bukan masalah ya, bukan orang yang terlambat ya. Firman. Dari mana firman disampaikan? Dari depan. Perhatikan ke depan. Terus yang kedua, arahkan telingamu, karena banyak suara. Ini pun ada suara longgur itu. Karena itu menentukan nanti. Yang ketiga, nah, kalau ada orang lewat ke kamar mandi, kau lihat. Apalagi masuk si dogi lagi, kau lihat. Lalu simpanlah. Udah. Itu udah pasti itu tanah yang baik. Lalu firman itu menjadikan kehidupan, jadi realita. Roh Kudus bekerja. Firman itu jadi mencipta di dalam diri kita. Jadilah terang, maka jadi. Jadi langit bumi jadi. Jadi firman itu jadi dalam diri kita. Dan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Haleluya. Dokter bilang 80% dokter Kristen atau penelitian, saya sudah pernah bahkan di sini, 80% penyakit lebih itu karena masalah di pikiran, di hati. Makanya Amsal bilang hati yang gembira adalah obat yang kalau pikiranmu salah, mana mungkin hatimu gak bahagia. Kalau pikiranmu sesuai kehendak Tuhan, kalau pikiranmu selaras dengan firman, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai. Karena orang yang seperti ini bisa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan berarti damai sejahtera. Haleluya. Nah, seperti itu. Itu makanya diberi kita Roh Kudus, supaya kita hidup dalam roh. Artinya hidup dalam roh, roh itu beraktivitas dalam diri kita. Supaya roh itu beraktivitas, kita harus menerima Roh Kudus. Supaya kita bisa menerima Roh Kudus, kita harus menerima Yesus. Karena orang yang memiliki Roh Kristus, dialah yang memiliki Roh Allah. Yang tidak memiliki Roh Kristus, tidak ada Roh Allah dalam dirinya. Kalau tidak ada Roh Allah, dari mana dia bisa belajar hidup dalam roh? Nah, kalau kita sudah memiliki Roh Kristus, Roh Allah ada dalam kita. Haleluya. Kalau Roh Allah dalam kita, dia mau beraktivitas. Caranya terimalah firman di tanah hati yang baik. Begitu diterima, roh itu beraktivitas, maka tumbuh, muncullah pikiran yang dari roh. Dibaharuilah pikiran kita. Begitu kita pakai pikiran yang dari roh, maka kita mengalami perubahan. Perubahannya luar biasa. Tahu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, akurat kita. Makanya masa depan kita cerah. Firman yang bilang. Dan firman itu sanggup menjadikan. Tadinya langit bumi belum berbentuk kosong. Begitu firman datang, roh bekerja, maka jadi terang. Bumi mulai ada tumbuhan, ada semua.
Demikian juga hidup kita. Tadinya kosong, belum berbentuk, kacau balau masih pikiran kita. Gak karuan karakter kita, ekonomi kita sembrau. Tapi begitu roh Allah ada dalam kita, firman masuk, maka jadi terang, semua terbentuklah semua. Dan Tuhan melihat apa yang diciptakan baik sampai akhirnya sungguh amat baik. Haleluya. Makanya orang yang tahu firman, tahu kehendak Tuhan, gak pernah gagal. Itulah sebabnya dibilang Mazmur 1, apa saja diperbuatnya karena dia tahu ini yang sempurna, ini yang baik, ini yang berkenan kepada orang yang sudah memiliki pikiran Kristus. Doanya pun seperti itu kan. Amin. Oke, kita teruskan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Kita lihat dulu 1 Korintus 2 ayat 16. Kalau sudah berubah pikiran kita seperti apa? 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan, sempurna. Luar biasa ya. Maka kita sukses. Amin. Luar biasa kan? Jadi kita tahu. Jadi begitu roh bekerja dengan karunia, pikiran kita nggak menolak lagi. Karena udah tahu, ini kehendak Tuhan. Ini dari Roh Kudus. Ini bukan dari Roh Kudus. Pikiran kita udah bisa mendeteksi. Kayak radar pikiran kita. Nah, ini boleh didekati nih. Ini tukang gosip ini. Cepat kita tahu. Bisa kita bedakan. Apalagi dikasih pula karunia membedakan macam-macam roh. Wah, makin akurat kita ya kan? Kita bergerak dengan kepastian. Jadi kalau pikiran kita nggak berubah, sulit Roh Kudus pakai kita. Kita bilang bernubuat, rupanya bukan bernubuat, kita buat-buatnya. Karena saking bencinya dia sama orang, lalu dia lagi dalam doa bilang, Tuhan bilang, kau suka benci, kau harus bertobat. Padahal gara-gara dia benci sama orang itu. Ada itu. Karena apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Kalau dia penuh firman, penuh Roh Kudus, pasti akurat itu, ya kan? Ya. Jadi nggak mungkin orang penuh, artinya nggak penuh firman, penuh Roh Kudus, nggak mungkin. Semua orang yang penuh firman itu pasti penuh Roh Kudus, dan pikirannya pasti dirubah. Haleluya. Jadi kita memiliki pikiran itu, mantap. Jadi pikiran kita luar biasa. Malah saudara, pikiran kita tadi tahu kehendak Tuhan. Kita menghadapi masalah, tapi kita udah tahu di balik masalah ini. Jadi kita nggak bingung. Makanya damai sejahtera. Lalu kita gampang mengucap syukur karena sudah tahu kita apa kehendak Tuhan di belakang ini. Makanya pikiran kita pikiran Kristus. Coba waktu Yesus didatangi perempuan yang berdosa, lalu nyelonong dia masuk atau dia diundang oleh seorang kaya makan di rumahnya, lalu diminyaki kakinya, diciumi kakinya, dilap dengan rambutnya. Lalu ada orang mulai berpikir dalam hatinya, ya kan, ada situ kan, kalau dia seorang nabi pasti tahu siapa perempuan itu. Nah, pikirannya adalah harusnya perempuan ini jangan dikasih menjamah di tendang itu kan, ya orang bukan terhormat kan. Nah, mereka pikiran begitu. Lalu Yesus tahu pikiran itu. Lalu dia ngomong sama yang berpikir itu. Ya kan? Dia bilang, aku datang ke rumahmu gak kau cuci kakiku. Karena kebiasaan orang Yahudi, kalau datang tamu terhormat, cara menghormati menyambut tamu terhormat itu harus cuci kakinya di depan. Makanya setiap orang Yahudi secara adat ada tempayan di depan rumah berisi air. Harusnya dia menyambut Yesus dengan mencuci kakinya. Tapi kau tidak. Tapi lihat perempuan yang sejak tadi dia mencium kakiku. Kau tidak meminyaki rambutku. Kalau ada orang terhormat diminyaki rambutnya. Kau tidak. Lihatlah dia, bukan rambutku tetapi kakiku diminyakinya. Minyak yang berharga pula itu.
Harga minyak itu adalah gaji satu tahun. Minyak yang sangat mahal sekali. Kau datang, aku datang, tidak kau cium. Ada orang Yahudi, kalau tamu terhormat datang, dicuci kaki, diminyaki kepalanya, lalu dicium. Kau tidak mencium, tapi dia tadi mencium kakiku. Jadi artinya banyak orang berpikir salah, seolah-olah Yesus tidak tahu pikirannya. Yesus lihat. Haleluya. Karena Yesus melihat apa yang sedang terjadi dalam diri perempuan ini. Makanya dia bilang, pulanglah, dosamu diampuni, jangan berbuat lagi. Artinya bertobat. Begitu kita bertobat, diampuni dosa kita semua. Nah, jangan berbuat lagi. Bagaimana caranya? Hidup dalam roh. Kalau tidak, kita masih dikuasai hukum dosa, hukum maut, hukum tahu. Kalau tidak, pikiran kita dibaharui, tetap aja pikiran lama yang akan membentuk kita. Nah, makanya dia harus hidup dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau ada pikiranmu yang masih jelek, hati-hati, caranya begini. Caranya begini, jangan ucapkan. Saya ulangi lagi. Kalau ada pikiran yang jelek tentang seseorang, tentang sesuatu, tentang keadaan, tentang dirimu, jangan ucapkan. Karena kalau kau ucapkan, kau sedang menabur benih untuk kau tuai nanti. Hidup mati dikuasai lidah. Diberkati atau terkutuk tergantung lidahmu. Jangan ucapkan. Haleluya. Lalu setelah itu bagaimana? Setelah itu renungkanlah firman. Buka hati rohmu, pikiranmu, biar firman datang. Pikiran yang dari roh itu maksudnya firman yang sudah disingkapkan, diwahyukan, masuk dalam hati kita, itu masuk ke pikiran kita. Dan itu akan membentuk kita kalau sudah masuk ke pikiran kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelokan yang bersih, menjaga sesuai dengan firman. Tapi bagaimana? Kan semua dari hati. Kusimpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berusaha. Kan dari hati ini akan meluap ke pikiran, akan meluap perkataan, akan meluap dalam tindakan. Semua memang berasal dari hati. Makanya hati-hati. Haleluya. Kalau pikir-pikir masih lumayan, ini hati-hati. Tahu maksudnya bedanya pikir-pikir dengan hati-hati? Kalau pikir-pikir masih, kalau hati-hati sudah fatal itu, kalau nggak hati-hati lagi ya. Nah saudara, kalau sudah ada sesuatu pikiran yang jelek, yang negatif, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang membuat kau bimbang, hati-hati, jangan ucapkan, tahan. Kayak misalnya dulu. Lalu terimalah firman, akan mengubah pikiran itu nanti. Haleluya. Bila penting berpuasa kau, lalu terima firman. Firman itu nanti akan mengubah pikiran, karena kau mau. Pikiran-pikiran yang dari Kristus itu maksudnya firman yang diwahyukan, disingkapkan, yang dibicarakan, yang disingkapkan, yang menerangi hati pikiran kita. Nah itu pikiran Kristus. Terima aja. Begitu kau terima, dibaharulah pikiranmu. Kalau sudah dibaharui, maka terjadilah perubahan. Berubahlah oleh. Kalau tidak ada pembaharuan pikiran, kita nggak berubah. Makanya untuk itu terimalah firman. Nanti Roh Kudus akan berbicara tentang firman yang kau terima itu ke hati dan pikiran. Itulah pikiran Kristus. Sehingga kau tahu, ini kehendak Tuhan, ini yang baik, ini yang sempurna, ini yang berkenan. Lalu kau putuskanlah dengan pikiran itu, sehingga keinginanmu berubah, perasaanmu berubah, akhirnya tindakanmu berubah, sehingga kau nggak jatuh lagi. Haleluya. Selamat menikmati kemenangan demi kemenangan. Iblis sedang berjuang merebut pikiranmu, dan kau harus pertahankan pikiranmu. Memang tidak mengandalkan pikiran, mengandalkan Tuhan. Tapi pikiran ini menjadi alatnya Tuhan nanti. Sehingga kita memiliki radar mendeteksi. Ya kan? Oh ini kehendak Tuhan, ini yang baik, ini yang berkenan, ini yang sempurna. Lalu dengan mudahnya kehendak, keinginan kita, perasaan tindakan kita melakukan. Bahkan kita suka melakukannya.
Bukankah begitu dulu waktu kita lahir baru pertama kali yang disebut kasih mula-mula? Iya kan? Suka kali kita firman ya. Sampai ada kayak saya dulu dianggap tidak anak gara-gara radikal ikut Yesus. Gak dikasih uang makan, dilarang, jangan. Wah, ikut Tuhan terus. Sampai tak ada pun ongkos jalan kaki jauh kali, saudara. Wah, begitu dikasih khotbah berdoa kita, bos. Oh iya, senang kali, catat. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi firman, lalu pikiran Kristus mulai, pikiran dari roh, lalu terjadi tindakan-tindakan, terjadi metamorfosa. Haleluya. Makanya mengalami perubahan kita meningkat. Makanya orang melakukan firman naik terus, tidak turun. Jadi kepala bukan berkat akan datang terus. Makanya kita sudah jamin masa depan. Karena kita terus melakukan firman, naik, berkat datang. Naik terus, gak pernah turun. Nah, roh tidak terkalahkan dalam diri kita. Tinggal biarkan firman datang di dalam hatimu seperti tanah yang baik. Mari kita berdoa.